saya mau perkenalkan tentang desa wisata Mbrayut. Sebenarnya bagaimana sih kok bisa bahwa Mbrayut ini bisa menjadi sebuah desa wisata? Sebenarnya kampung desa wisata Mbrayut ini biasa-biasa saja seperti kampung yang lain ya. Artinya bahwa kampung yang lain itu juga punya potensi, cuma mungkin berbeda-beda potensinya. Sekarang di sini yang terpenting adalah bagaimana komitmen warga itu, khususnya generasi muda, di dalam mengembangkan sebuah destinasi dengan berbasis kearifan lokal. Sejarah dari desa wisata Mbrayut ini duluannya adalah pertama bahwa salah seorang generasi muda Mbrayut yang bernama Pak Budi Utomo, beliau itu adalah kebetulan lulusan dari Visipol UGM, yang kebetulan beliau itu pintar bahasa Inggris dan mengajar di sebuah lembaga pendidikan bahasa asing di Puri, Yogyakarta. Nah, salah satu mata kuliahnya Mas Budi itu adalah mengajar bahasa Indonesia untuk orang-orang asing tadi dengan satu kelas. Mas Budi mencoba untuk kelasnya Mas Budi itu dibawa ke Mbrayut ini supaya mereka belajar bahasa Indonesia langsung dengan penduduk. Jadi mereka interaksi langsung, baik itu di sawah, di kebun, di sawah maupun dimanapun ketemu dengan warga Mbrayut. Nah, dari situlah ternyata kelasnya Mas Budi itu selalu lebih cepat bisa berbahasa Indonesia dibanding diajar di kelas. Nah, dari situ kemudian sampai berlangsung kurang lebih hampir 1 tahun lebih, kelasnya Mas Budi selalu dibawa ke sini untuk memperkenalkan tentang Mbrayut khususnya. Nah, dari situlah sebenarnya Mas Budi kemudian feelingnya tumbuh ya, kuat, dan beliau itu mempunyai wacana sebenarnya aktivitas orang asing di Mbrayut ini kan bisa menjadi sebuah cikal bakal atau sebuah wisata alternatif. Pada waktu memang kegiatannya baru masih sebatas tentang kegiatan wisata desa. Artinya kegiatan itu dari pagi sampai siang atau sampai sore terus pulang. Artinya hanya wisata desa dan setengah hari, mungkin 1 hari. Nah, kemudian sampai berlangsung kira-kira beberapa tahun, kemudian dilaunchinglah bahwa Mbrayut ini menjadi sebuah desa wisata tanggal 14 Agustus tahun 99. Pada waktu itu memang kita mendatangkan dan disaksikan oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Sleman beserta mungkin dari teman-temannya Pak Budi, ada dari travel agent, ada dari hotel, juga ada dari PHI, dari PHRI, dan mungkin ada stakeholder yang lain. Nah, kemudian setelah di launching itulah kemudian Mas Budi mencoba untuk memperkenalkan tentang kearifan lokal desa wisata Mbrayut ini dengan orang-orang asing. Pada waktu itu memang pangsa pasarnya Mas Budi khusus orang-orang asing. Kemudian sampai kira-kira berlangsung hampir mungkin 2 tahun ya. Dan setelah itu sampai terjadilah kembali satu kurang lebih pada tahun 2001 atau 2000 ya, saya nggak ingat. Nah, dari yang dulu hampir setahun tuh kunjungan di sini tuh di atas 200 orang asing datang di Mbrayut ini, akhirnya terjadilah 0 atau kosong sama sekali. Hampir 1 tahun kita tidak ada aktivitas apapun, sangat sepi sekali di Mbrayut ini. Sampailah pada sekitar tahun 2003, saya mencoba untuk menghidupkan lagi kegiatan atau aktivitas desa wisata Mbrayut ini, yang pada waktu itu saya masih mencoba untuk
sekretariat di rumahnya Pak Budi dengan bentuk rumah sinomnya itu. Nah, dari awal itulah kemudian saya juga pada waktu itu mulai kerjasama dengan guru besar dari Jogja namanya Surestatur yang direkturnya pada waktu itu Pak Hasbullah di Jogja. Beliau itu mulai mencoba untuk membawa tamu-tamu dari Jakarta, tapi masih terbatas kegiatannya masih sekitar wisata desa. Artinya kegiatan itu hanya dari pagi sampai siang sampai sore terus pulang. Kemudian lama-lama setelah sampai tahun sekitar 2004, kemudian kita mulailah kita giatkan lagi, lebih giat lagi. Artinya sekretariatnya kemudian kita pindah ke selatan. Kebetulan joglo ini adalah joglo yang paling tua di Brayut ini. Ini ada kita namain joglo 1 karena memang di Brayut ini kita punya joglo 3. Joglo 1 ini adalah saksi sejarah bahwa pada zaman Belanda ini adalah kantor kelurahan Brayut yang dulunya desa Pandoworejo itu sebenarnya terdiri dari 5 kelurahan. Nah, kelurahan Brayut berada di rumah joglo ini. Dulu rumah joglo ini yang membuat adalah beliau Bapak Mertorjo. Dan juga beliau Bapak Mertorjo almarhum ini adalah yang menjadi lurah di Kelurahan Brayut. Beliau menjadi lurah di Kelurahan Brayut pada tahun 1940 sampai kurang lebih sampai 43. Artinya beliau menjabat di Brayut ini sekitar 3 tahun. Nah, joglo ini juga sudah berumur kurang lebih sekitar 201 tahun. Artinya bahwa ini sudah berturunan dan masih asli. Dan di belakang ini rumah joglo ini juga sering dipakai untuk syuting film, juga dipakai sering untuk di panggung ayu jazz. Kemudian di belakang di rumah ini, di alam ini juga sering dipakai untuk kegiatan, misalnya ada seminar, ada kegiatan workshop, atau mungkin bahkan untuk kegiatan belajar tari dan sebagainya. Nah, sebenarnya masih ada rumah-rumah jenis yang lain, misalnya di joglo 2. Nah, kebetulan juga joglo 2 ini adalah kantor kelurahan Brayut yang kedua. Nah, lurahnya pada waktu itu bernama Bapak almarhum Kertobiyogo. Nah, almarhum Bapak Kertobiyogo ini beliau menjadi lurah tahun 43 sampai 45. Kemudian setelah beliau wafat, pada waktu itu wafat beliau dibunuh oleh Belanda. Kemudian kebetulan juga jenazah beliau masih kerangkanya masih bisa ditemukan dan sekarang dibawa pulang dan dimakamkan di Brayut. Di Desa Wisata Brayut ini banyak kegiatan yang bisa dilakukan oleh tamu, yang baik itu bisa dilakukan oleh dari anak-anak paling kecil dari tingkat PAUD, TK, SD, SMP maupun dari SMA dan perguruan tinggi, ataupun mungkin juga bisa dari perusahaan-perusahaan. Nah, aktivitas yang bisa dilakukan apa saja? Sebenarnya sangat banyak. Ada sekitar 10 item yang bisa dilakukan di Desa Wisata Brayut ini. Misalnya ada atraksi tangkap ikan itu pada pagi hari. Kemudian setelah itu ada atraksi membajak di sawah, kemudian menanam padi, kemudian terus mandi di sungai. Nah, setelah itu kemudian di dalam kampung sendiri atau di halaman itu tamu bisa melakukan aktivitas antara lain ada permainan tradisional. Nah, di situ ada berbagai macam atraksi yang bisa dilakukan, misalnya ada bakia, egrang, kupat soto, Sunda Manda, atau mungkin juga dakon. Nah, setelah itu masih juga tamu bisa melakukan aktivitas misalnya seperti belajar tentang kerajinan janggut. Di sini memang sederhana sekali, tapi sangat menarik. Kenapa? Karena anak-anak ataupun tamu itu bisa kita ajak untuk belajar bagaimana cara membuat pecul, membuat keris, kemudian membuat mahkota, membuat bola, ketupat, burung, jam, sempritan, atau mungkin juga bisa membuat permainan yang lain. Aktivitas yang lain yang bisa dilakukan di Desa Wisata Brayut untuk atraksi keseniannya sebenarnya
tamu juga bisa belajar tentang bagaimana cara berunding, ataupun mungkin juga bagaimana adik-adik untuk kita ajak untuk belajar tarian tradisional. Kemudian juga tamu juga bisa kita ajak untuk belajar tentang gamelan Jawa atau karawitan. Nah, tapi juga masih bisa tamu itu untuk kita ajak untuk belajar tentang bagaimana cara membuat snack tradisional. Di Brayut ini ada khas makanan Brayut yang namanya legondo. Nah, legondo inilah sebenarnya sangat spesial sekali. Kenapa? Karena legondo hanya bisa didapatkan di Desa Wisata Brayut. Harapan saya di dalam mengelola Desa Wisata Brayut ini adalah bahwa Brayut ini menjadi sebuah destinasi yang nantinya itu bisa menjadi sebuah desa wisata yang berdaya saing. Demikian, terima kasih.